perhatikan apa tidak kehadiran atau kematian Nabi Yakub. Idz qala tatkala berkata Nabi Yakub libanihi kepada anaknya. Jadi sebelum meninggal dunia, nih Nabi Yakub pesan. Apa pesannya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah sekalian sesudah aku tidak ada? Tuh nanyanya. Jangan nanya gini, ntar kalau saya nggak ada kamu makan apa? Nanyanya, ini Nabi Yakub, kalau aku nggak ada, kamu nyembah siapa? Tentang kematian. Pertama, di dalam tafsir lain, kalau kita tahu istri kita tidak benar, nggak sholat, diperintah sama suami nggak taat, tiba-tiba duluan istri kita meninggal dunia, dan kita selaku suaminya tahu nih istri kita jarang sholat, kadang lawan sama suami, maka dalam muqaddimahnya begini, dalam muqaddimah jangan diserahin ke ustadz, biar suaminya yang ngomong. Dalam muqaddimahnya begini, pada hari ini saya ridhoi dia istri saya, insya Allah masuk surga tuh istri. Tuh kalau kita tahu gitu, bilangin. Kalau istri kita meninggal dunia atau orang lain meninggal dunia dan kita tahu ini istri kita kurang taat, pas muqaddimahnya ngomong begitu. Pada hari ini saya ridho ucapan dia, ucapan istri saya, perbuatan istri saya ridho. Itu keterangannya hadis Nabi, insya Allah tuh istri masuk surga. Karena istri itu taatnya, ridhonya suami, bukan orang tua lagi. Kalau kita masih berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini pesan Nabi di dalam hal kematian. Kedua, dalam fikihnya kematian itu maut. Maut itu adalah sesuatu mayit yang belum bersih, disebut maut. Disebut maut. Kalau udah bersih disebut jenazah. Tuh. Mayit sama jenazah beda. Kalau mayit masih kotor, tapi kalau jenazah udah bersih, tinggal disolatin. Karena ini penyebutan mayit, maka kita fardu kifayah dan adab-adab ngurusin mayit, terutama RT RW, kewajiban. Pertama, kalau ada mayit, ada yang meninggal dunia, yang pertama madepin kiblat di mayit. Apanya? Kakinya. Kiblat kan ke sini, kakinya ke sini, bukan ke sono, ke orang tidur, bukan, kakinya ke sana. Yang kedua, diluruskan. Berapa kali? 7 kali. Ini kalau tangannya kaku digitin. Berapa kali? 7. Kakinya 7 kali. Yang kedua. Yang ketiga, mulutnya rapetin kalau dia ngangap. Apanya? Nih ditekan sambil rapetin, ini tekan, titiknya 2, ini sama ini, insya Allah rapet. Tekan sambil gituin tuh, sambil ini, nggak usah pakai tali diikat, kasihan, kayak tali ditarik, lidahnya kejepit. Ya, titiknya nih tuh.
Itu keterangannya. Yang keempat, taruh tempat tinggi. Taruh tempat tinggi. Kalau orang dulu dipan, jangan diletakkan di sini, karena semut cepet. Semut. Yang keempat. Yang kelima, perutnya ganjal yang berat, agak berat, tapi tutupin sama kain biar nggak ketahuan. Perutnya taruh yang berat-berat. Alasannya apa? Pas mandiin kotorannya udah dubur. Jangan meninggal dilihat udah meninggal, udah, jangan diatur. Kasih yang berat-berat, tutupin kain. Yang kelima, kasih wangi-wangian. Kasih wangi-wangian. Itu apa yang kerucut gitu? Wangi-wangiin. Karena mayit fitnah, bisa bau. Yang keenam, baru umumin. Umumin niatnya bukan biar orang tahu dia meninggal, bukan. Umumin niatnya biar yang dengar itu ikut sholat jenazah. Begitu niatnya. Karena barang siapa sholat jenazah 40 orang atau 100 hadis sahih, maka mayit itu aman dari siksa kubur. Niatnya gitu. Innalillahi, niatin yang dengar datang ikut sholat. Niatnya tuh. Gitu niatnya. Sesudah itu kerjain, jangan nungguin pagi. Malam meninggal, mandiin. Kapanin? Sholatinya nanti pagi. Karena kata Imam Syafi'i, siapa orang baca Quran di mayit kotor, maka malah kurang adab. Mayit masih kotor dibacain tahlil. Ibu-ibu kebanyakan, gantian lagi ibu-ibu. Jamaah 1 udah, datang lagi jamaah 1, baca Yasin, tahlil. Kapan ngurusinya itu? Nggak boleh, mayit masih kotor dibacain Yasin, dibilangin ya. Bilangin. Urusin, amil tanggap, amil jangan nolak. Pagi aja mandiin, nggak boleh. Kerjain malam, cuman nyolatinya nanti pas pagi orang nyelawat udah bersih, nggak ada fitnah. Coba kotor, umpama sakitnya sakit cuci darah. Nih cuci darah itu selangnya kalau dicabut mancur. Makanya dalam fikih cuci darah dijahit. Kalau nggak dijahit mancur darahnya. Pas dibawa ke makam dibuka kain kafannya, darah semua, jadi fitnah. Tuh sunahnya tuh cuci darah. Atau tempat makanan di sininya bolong, itu ditutup, harus ditutup. Dan yang kita harus benar-benar hormati, sakit gula basah. Dari sini semeter 2 meter udah kecium. Kalau nggak segera diurusin, bahaya, jadi fitnah. Begitu keterangannya. Pagi, malam meninggal, kerjain. Mandiin, ngapanin. Nyolatinya nanti pagi. Pas orang nyelawat, nggak ada omongan. Waduh, udah rapi ya. Tuh. Iya, itu udah rapi. Kapan mandinya? Tas malam. Gitu. Jangan terbalik. Mayit nungguin orang nyelawat. Nyelawat datang, mayit masih kotor. Akhirnya dibacain Yasin, dibacain Ini masih terjadi ini. Perlu kita tanggap nih. RT gerak cepat. Sama amilnya kerjasama. Nggak boleh, sekali lagi ya, nggak boleh mayit kotor itu ditahlilin. Nggak boleh mayit kotor itu dibacain ya. Mayit masih kotor malam-malam, amilnya nggak mau mandiin,